Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ridwan di Jawa Tengah. Mas Ridwan menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi di tahun-tahun itu Mas Ridwan itu belum menikah dan baru memulai kehidupan yang sesungguhnya. Jadi ya memang itu tadi yang namanya ada kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Mas Ridwan pun selepas dari sekolah, yaitu tadi ya sekolah SMA, dia bingung mau kerja di mana. Karena di lingkungan kampungnya ada beberapa orang yang memiliki usaha konveksi yang berhubungan dengan kain-kain semacam itu. Nah, Mas Ridwan pun kepikiran gitu ya, apa aku jualan juga ya seperti beberapa teman-temanku dari situ. Mereka itu udah jualan kurang lebih sekitar 2 bulan dan melihat ada semacam peningkatan ekonomi. Yang namanya rokok aja yang dulunya ketengan gitu ya, sekarang mereka kalau keluar bawanya itu bungkusan gitu. Artinya oh berarti ya ada pemasukan juga lumayan ini buat nambah-nambah ini ya gitu ya. Buat buat penghasilan kayak gitu. Akhirnya dari situ pun Mas Ridwan mulai nanya-nanya gitu kan, ini gimana bro? Kamu tinggal ke situ aja, tinggal minta kok ya. Paling cepat itu apa? Oh iya, paling cepat itu mendingan kamu jualan celana kulot, celana pendek gitu ya. Mending kamu jualan itu aja, itu paling cepet loh katanya. Oh ya bisa, nanti aku coba ke sana, anterin katanya. Akhirnya dianterin lah sama temannya ke situ, ngomong bla 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 bla, dan akhirnya sama si yang pengusaha tersebut ya disambut dengan baik gitu ya. Namanya ada orang mau jualan dan ya memang sistemnya dibawa dulu barangnya, nanti laku berapa tinggal dibalikin gitu ya. Akhirnya sudah, Mas Ridwan pun mulai berdagang. Hari pertama dagang itu wah ndak enak katanya, satu malu, bingung juga aku habis ini kemana gitu ya, jalan turun naik angkot gitu kan. Turun di suatu daerah di situ, wih rumah-rumah semuanya rame kayaknya. Masuklah ke kampung tersebut, ke sana makin dalam itu udah sawah gitu ya. Giliran sawah dilanjutin jalan lagi, sawahnya itu nggak habis-habis kata Mas Ridwan. Jadi kayak aku dagang itu cuman sepertiganya aku jualan, sisanya itu aku nyusurin sawah kata si Mas Ridwan. Akhirnya ya pulang, memang pulang, cuman bawa laku ada beberapa piece gitu ya yang laku, dan ya itu nggak banyak. Cuman Mas Ridwan pun nggak menyerah, hampir menyerah waktu itu, cuman cerita sama orang tuanya, Pak, aku tadi dagang begini Pak, kan dagangnya jalan kaki soalnya ya, aku dagang gini-gini Pak, lari ke sawah gitu ya, sudah apa-apa, itu namanya juga baru hari pertama. Setiap orang yang berdagang, setiap orang yang berusaha pasti mengalami fase ituan. Jadi udah enggak apa-apa, lanjutin gitu. Akhirnya ya dapat dorongan semangat dari orang tuanya, dari teman-temannya yang seprofesi. Mas Ridwan pun ya udahlah, besok sama ditunjukin, Wan kamu daerah sini deh Wan, itu belum kita jelajahi soalnya, udah kamu ambil aja, coba aja di situ. Akhirnya sudah, Mas Ridwan pun keesokan harinya ke sana ya, ke beberapa daerah begitu ya, turun sama di titik itu, nanti kedepannya hari demi hari itu dikerjain sama Mas Ridwan. Alhamdulillah kata Mas Ridwan, dari dia yang memang nggak punya uang jajan setelah selesai sekolah, ya hanya sekedarnya dari orang tua, yang penting di rumah itu makan, udah gitu ya. Kalau mau rokok ya nggak tahu, bingung, kadang nyuri-nyuri punya bapaknya atau apa, itu tuh nggak enak banget. Nah setelah berdagang itu tadi, kehidupannya Mas Ridwan itu sedikit meningkat, mulai pede saat ngumpul sama teman-temannya ya yang seprofesi kayak gitu ya. Ini dan mulai bisa ngasih uang jajan adiknya. Ini merupakan satu kebanggaan tersendiri dan ini menambah semangatnya si Mas Ridwan. Sampai suatu hari sekitar 2 bulan lebih Mas Ridwan berdagang, dari segi ekonomi pun lumayan stabil, meskipun nggak setiap hari itu laku gitu ya. Fluktuatif lah, kalau emang lagi banyak
banyak banget, tapi kalau memang lagi drop ya, oh yes, mungkin rezekinya dikasihnya kemarin dibagi 2 sama hari ini. Itu pikirannya Mas Ridwan. Tetap jalan 2 bulan lewat, Mas Ridwan itu memasuki sebuah kampung, dan kali ini memang lumayan cukup jauh dari tempatnya Mas Ridwan. Explore daerah-daerah baru ke sana. Masuk ke kampung tersebut ke sana, terus setelah itu pindah ke kampung sebelahnya. Dan pada saat itu hari itu udah mulai sore, sekitar jam 3:30. Mas Ridwan itu lapar gitu. Aku kok lapar banget ya. Nah, kebetulan di situ ada warung makan. Akhirnya Mas Ridwan pun makan. Makan ya seadanya gitu lauknya. Dan yang dagang itu baik. Mas, mau dikasih telur enggak, Mas? Nggak usah, Bu, katanya. Nggak usah pakai telur, Bu. Nggak apa, Mas, ini tak kasih gratis, kata si yang itu. Loh, Bu, nggak enak sayanya. Nggak apa-apa. Ini sebentar lagi saya juga mau tutup. Ini masih ada 2. Nggak apa-apa ya, Mas ya? Tak kasih 1 ya, katanya. Bu, tapi kemahalan. Nggak, ini gratis, kata si ibu tadi. Ya udah, Mas, ini nggak apa-apa. Sampean bayar nasinya aja, katanya gitu. Tapi enggak apa-apa, Bu. Ya dikasih telur, dikasih tempe, dikasih udang apa gitu yang ada di situ, yang sisa-sisa dibrukin ke Mas Ridwan. Alhasil nasinya udah banyak, lauknya juga jadi lebih banyak. Bu, ini enggak apa-apa, tetap ragu gitu ya. Tapi ya wis, setelah itu tadi dikasih gratis dan sebagainya, dimakanlah sama si Mas Ridwan tadi. Si ibu itu pun pesan setelah Mas Ridwan makan, Mas, kolornya ada yang bagus nggak, Mas, buat suami saya, katanya. Bu, ya ini kayak gini, Bu. Kalau kolor itu maksudnya celana kolor ya, bukan kolor daleman, bukan ya. Celana kulot, celana pendek. Itu maksudnya tuh itu. Nah, ini apa sih, ibu itu ngeliat-liat dan ya ngambil ada beberapa yang lumayan cukup bagus. Belilah 2. Mas Ridwan pun, Bu, ini tak kurangin aja. Nggak usah, Mas. Ibunya itu baik gitu ya. Nggak usah, Mas. Ini sampean jualnya itu berapa? Udah segitu aja gitu. Karena apa? Bukannya tukeran sama lauk, kata si ibu. Nanti kalau misal didiskon terlalu banyak, jadinya tukeran sama lauk, Mas. Nanti pahala saya hilang, kurang, kata si ibu tadi. Oh begitu ya, Bu. Ya udah, Bu. Saya jual umum itu harga segini, Bu. Biasanya saya kalau nawarin tuh agak sedikit mahal, tapi nggak apa-apa, sama ibu tak kasih harga pas gitu. Udah pasnya tuh segini, Bu. Akhirnya dibayarlah gitu ya. Alhamdulillah laku 2, perut kenyang. Udah pulang hampir jam 4 sore ya. Dan Mas Ridwan pun akhirnya berjalan ke sana. Tapi tak kenapa setelah makan, namanya orang habis makan banget gitu ya, kekenyangan. Kaki itu rasanya tuh lemes gitu. Aduh, kok kakiku lemes begini ya. Sudahlah, istirahat dulu gitu kan. Tengok-tengok, akhirnya ketemu ada kayak semacam sebuah posko gitu ya. Posko masih bersih, masih bagus, catnya pun warna-warni semacam itu. Dan akhirnya Mas Ridwan pun duduk di sana. Itu daerah yang lumayan cukup sepi, kayak daerah pinggiran. Nah, habis itu, ini ada kebonan gitu. Habis itu tuh kampung lagi. Mas Ridwan duduk di sana, ngelempengin badan, kaki masih di bawah, ininya tiduran ke sana. Duit di tas diamanin, dagangan ditaruh di belakangnya si Mas Ridwan, di situ nempel lah. Aku sebentar istirahat di sini. Dan apa? Gak disangka-sangka ternyata dia itu ketiduran. Saking lemesnya, saking ngantuknya, badan capek, perut kenyang, pokoknya itu perpaduan yang enak yang membentuk kimiawi dalam badannya si Mas Ridwan supaya dia itu ngantuk berat, dan akhirnya dia pun tertidur pules banget. Bangun-bangun itu malam, bangun-bangun itu gelap gara-gara apa? Dikerubutin yaitu tadi sama nyamuk. Mungkin udah banyak kali ya. Dia tuh baru nyadar, gatel banget dipegang begini. Tanganku pada bentol semuanya. Astagfirullahaladzim, ternyata udah udah gelap. Dan di situ Mas Ridwan ngelihat jam tangan, cuman nggak dipakai, dikantongin gitu doang. Dilihat HP nggak punya, tahun 2000-an, Mas Ridwan itu belum megang. Ini dilihat jam 9:10. Jam 9:10, aku tidur berapa jam gitu, dari mungkin jam 4 tadi itu ada 5 jam aku tidur. Ini gimana ya aku pulangnya, ini gimana? Akhirnya apa? Langsung buru-buru gitu kan, dan badan itu fit lagi. Dia pun berjalan menyusuri kampung tersebut.
Duh, arahnya kemana ya? Kayaknya ke sana deh. Ya wis, jalan nyusurin itu, dan Mas Ridwan nggak tahu seberapa jauh nih nanti perjalanan. Jalan ke sana makin nggak yakin. Aduh, makin ke sana kok makin gelap ya. Mana nggak ada satu orang pun yang ada di kampung tersebut. Kayaknya rumah itu udah pada tutup gitu, nggak ada yang bisa ditanyain. Udah ke sana jalan berapa ratus meter, Mas Ridwan pun memutuskan untuk balik lagi, ngambil rute di mana sih Mas Ridwan tadi masuk kampung tersebut. Akhirnya ya udah balik lagi, kan waktu makin molor ya, makin ya kebuang waktunya. Udah sekitar jam 10, makin sepi kampung tadi. Jadi kampung itu siang pun sepi, penduduknya itu ndak banyak. Anak-anak mudanya itu sebagian itu pada merantau. Jadi di kampung itu yang ada ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Dan memang cocok jualan celana-celana begini untuk mereka, bapak-bapaknya itu tuh cocok buat ke sawah, buat ke kebun atau apa kayak gitu ya. Ya buat basah-basahan kayak gitu. Ini tuh cocok dan ya lumayan cukup laku juga ya. Akhirnya apa? Coba keluar dari tempat tersebut, dari kampung itu, Mas Ridwan pun capek lagi, udah capek gini. Ada angkot enggak ya? Mulai kepikiran jam 10 lewat. Waduh, angkot udah habis jam segini. Bingung. Dia pun mulai berpikir, apa aku nginep di sini aja? Cuman di mana? Nyari warung, barangkali ada yang masih buka, mau beli anti nyamuk. Gak ada satu warung pun yang masih buka, udah pada tutup semuanya. Dan akhirnya lagi-lagi ketemu, cuman kali ini itu bukan kayak posko kayak tadi, enggak. Di kampung-kampung itu kan biasanya suka ada di pinggir jalan kayak tempat duduk yang dibuat dari bambu-bambu gitu ya, dan posisinya tuh agak sedikit tinggi, senderannya itu pun dibikin enak ya buat nyantek warga lah kalau misal sore gitu ya. Mas Ridwan nemu itu, namanya apa sih ya? Pokoknya kayak gitulah, kawan-kawan bisa membayangkan sendiri, kursi bambu yang ditanam di pinggir jalan, ukurannya tuh biasanya 2 atau 3 meter gitu, bisa buat duduk beberapa orang gitu ya, dan biasanya dibikin agak sedikit lebih tinggi. Nah kayak gitu, Mas Ridwan ke sana. Udahlah aku istirahat di sini. Cuman musuhnya kan nyamuk. Tapi Mas Ridwan nggak kalah. Dia kan pakai celana panjang, bajunya itu baju lengan pendek, pakai kaos biasa. Dia pun mikir gimana ya aku supaya nggak kena nyamuk. Ini nih celananya pun akhirnya dikeluarin beberapa, dipakai buat nutup bagian kaki. Ada yang sebagian digulung-gulung begini nutup tangan, sama buat nutup kepala, cuman kelihatan mukanya doang. Kalau ada nyamuk, plek, satu tempat gitu ya, sekali pukul pasti kena. Hal itu pun dilakukan, Mas Ridwan pun rebahan di sana. Ini kan tiduran di bambu itu agak sedikit sakit ya, beberapa pun digelar-gelar supaya kayak jadi semacam kasur kayak gitu, karena bawaannya Mas Ridwan itu berat, banyak, ada beberapa lusin itu yang dibawa. Nah sudah rebahan di situ, mau tidur nih, udah mau tidur, cuman kepikiran ada rasa takut juga. Sampai akhirnya Mas Ridwan itu mendengar ada bunyi srek-srek-srek seperti orang jalan kaki, dan waktu itu udah lumayan cukup dekat, mungkin sekitar 5 meter dari tempat Mas Ridwan tiduran itu. Mas Ridwan pun melek begini kan ini udah ditata sedemikian rupa, jadi meminimalisir gerakan lah supaya tutup-tutup tadi itu nggak rusak. Ngelongok begini, loh kayak ada orang jalan, dan ternyata memang benar ada seseorang jalan, dan begitu dekat sama Mas Ridwan, mungkin jaraknya sekitar 2 meter, si orang tadi tuh ngomong. Mas Ridwan kan udah bangun dari posisi tidur, kepalanya ngangkat begini, "Mas, servis payung mas, servis payung." Mas Ridwan, "Hah? Servis payung pak?" gitu kan. Ada seorang laki-laki tua dengan badan dengan pakaian yang kumal, kucel. Terlihat kasihan lah waktu itu Mas Ridwan itu ngeliat, servis payung. Aduh pak, tapi saya ndak bawa payung. Mas Ridwan pun akhirnya duduk gitu ya, dan dia menyadari betapa lucunya dirinya. Kepalanya itu dipakein kulot tadi celana, tangannya pun digulung-gulung kayak gitu ya. Itu betapa lucunya dirinya. Cuman bapak ini tuh lebih kasihan, pikirnya si Mas Ridwan, "Pak,
sini dulu Pak, kata si Mas Ridwan. Akhirnya dia kan bangun, ini kulot-kulotnya dilepasin, ditaruh di sana. Pak, servis payung malam-malam begini Pak. Iya Mas, saya servisnya biasanya itu malam, soalnya lagian ini kan lagi musim kemarau Pak, jarang orang buka itu, jarang orang buka payung. Iya Mas, sampean tinggal di mana Pak? Oh, saya tinggalnya jauh Mas, saya itu kalau pulang ya bisa berbulan-bulan, katanya begitu, tiap hari saya begini-begini. Pak, sampean udah makan belum? Oh, saya sudah makan Mas, gitu. Oh ya syukur lah. Kalau belum makan, bingung Mas Ridwan juga mau nawarin makan di mana gitu ya. Tapi udah, akhirnya Pak sini Pak duduk. Duduklah si bapak di tempat tadi. Mas Ridwan juga bingung, ngapain ya aku nyuruh dia duduk, mendingan aku tadi tak pakai buat tidur. Ngapain aku nyuruh dia duduk? Makanan pun aku ndak punya. Minuman pun ya cuman ini di botol tinggal setengah gitu. Gimana ya aku ya? Diem aja, akhirnya Mas Ridwan bingung. Si bapaknya itu nanya, sampean jualan apa Mas? Oh, saya jualan ini Pak, jualan celana Pak. Harganya berapa Mas, ditanya sama si itu. Oh, harganya sekian Pak, misalkan 15.000 gitu ya. Satunya 15.000 Pak. Oh, mahal ya Mas ya, katanya. Oh Pak, emang servis payung kayak gitu berapa Pak? Oh, ini servis payung murah Mas, paling 5.000, kata si bapak. Oh, 5.000 Pak. Biasanya ya akhirnya jadi ngobrol antar pedagang gitu sama si itu tadi. Cuman lama-lama Mas Ridwan itu mulai menangkap ada sesuatu yang aneh dari si laki-laki yang ada di sampingnya tadi. Dia saat ngomong, pantesan Mas Ridwan itu merasa kok orang ini bersahabat gitu ya. Bapak-bapak ini tuh sepertinya orang baik. Jadi si bapak itu kalau ngomong sambil setengah ketawa, setengah senyum, gimana sih ya? Ngomong ya sambil kayak gitu, kayak orang yang bahagia lah, padahal yang diomongin itu adalah sesuatu yang datar gitu, ngebahas masalah dagangan. Tapi kok orang ini bahagia? Diperhatikan terus sama si Mas Ridwan tadi. Kalau tak perhatiin, mohon maaf ya, bapak ini tuh sebenarnya jorok, dalam artian begini, ngeliat ke arah giginya tuh item-item. Jadi kayak orang yang mungkin udah berbulan-bulan, mungkin setahun lebih kali nggak sikat gigi, pokoknya hitam-hitam. Di giginya kayak gitu kan. Cuman senyumnya tuh tetap manis, kata si Mas Ridwan. Orangnya kurus si bapak tadi, rambutnya itu juga nggak terawat. Kemejanya pun seperti ya orang yang nggak mandi lama lah. Dan Mas Ridwan berpikir, ini sebenarnya orang servis payung beneran atau bukan ya, atau jangan-jangan orang gila atau apa pikirnya sih. Tapi diajak ngobrol itu nyambung, dia itu waras gitu ya. Diperhatikan sampai akhirnya apa? Mas Ridwan itu mulai mencium ada sesuatu bau yang tidak enak. Kok sriwing-sriwing gini bau apa ini ya? Baunya itu kayak bau koreng, kata si Mas Ridwan. Bau koreng yang basah udah lama gitu ya. Baunya tuh seperti itu. Mungkin kawan-kawan bisa membayangkan sendirilah, narator males bayanginnya. Itu kayak gitu. Kok bau seperti ini ya? Bau apa bapak ini korengan atau gimana? Dilihat tangannya ya enggak, cuman tangannya memang kotor, hitam, kejemur matahari ya. Tapi yang enggak ada koreng. Apa dari mulutnya si bapak ya, karena nggak pernah sikat gigi atau apa? Tapi yo kayaknya enggak juga, bau mulut itu enggak begini. Diperhatikan, dicari gitu kan, sampai akhirnya apa? Nggak ketemu sama Mas Ridwan. Mereka pun masih lanjut ngobrol, dan ngobrolnya itu ngobrol apaan? Ngobrol masalah daerah-daerahnya. Mas Ridwan itu tinggal di sini, terus cerita kenapa sampean tidur di sini. Aku tidur di sini gara-gara kemalaman Pak. Tadi sore itu habis ini, saya ketiduran kemalaman mau ke sana. Aduh, ke sana itu kan habis ujung, aku nggak tahu kemana. Akhirnya balik lagi ke sini. Lah, angkot juga ndak ada Pak, jadi saya pun akhirnya istirahat di sini Pak. Ini biar ngurangin nyamuk, jadi saya pakai beginian gitu. Dan Mas Ridwan waktu itu nggak ada kepikiran kalau misalkan bapak ini memutuskan untuk nemenin Mas Ridwan di situ untuk menjaga nyamuk pakai metode sama kayak Mas Ridwan, itu ndak mau. Soalnya apa? Ya mohon maaf, kata Mas Ridwan, bapak itu tuh kotor, masa iya ini celanaku yang buat dagangan ini mau dipinjemin ke situ? Ya kayaknya enggak lah gitu pikirnya Mas Ridwan. Dari sana pun Mas Ridwan itu mulai narik-narikin gitu, diamanin supaya nggak pakai metode yang seperti ini. Tetap diajak ngobrol, bau itu pun makin menyengat.
Sampai akhirnya apa? Mas Ridwan itu posisi duduk itu udah nggak enak. Capek punggung, dia kan mundur akhirnya, nyender di kursi tadi. Di tengah-tengahnya ini dagangan, terus si bapak itu nyender ya sambil ngobrol begini. Nah, dari situlah si Mas Ridwan itu baru nyadar. Ternyata bagian punggung dari si bapak tadi itu basah. Punggungnya kok basah banget kayak gitu ya? Kenapa? Dibilang basah kayak orang keringetan? Enggak. Keringetan kan basah, bajunya itu ya masih kelihatan seperti itu ya. Dan malam ini tuh dingin. Ini aneh. Kok basah kayak gitu? Dan basahnya itu keling-keling, mengkilap-mengkilap. Kayak ada lendir semacam apa. Mas Ridwan pun akhirnya coba mendekat memastikan ini jangan-jangan baunya dari si. Ternyata bener baunya itu dari punggungnya si bapak. Disitulah Mas Ridwan itu mulai takut. Diem aja gitu kan, si bapak itu cerita sambil ya itu tadi ketawa-ketawa tipis. Sampai akhirnya bapak tadi pun diem, dan ini yang bikin Mas Ridwan takut. Bapak itu nengok pelan banget. Mas, kamu kenapa diem mas? Ngomongnya tuh kayak gitu, ngomongnya nengok pelan begini ngeliat ke arahnya si Mas Ridwan. Kamu kenapa diem mas? Nggak apa-apa pak, kata si Mas Ridwan ya. Nggak apa-apa pak. Kamu udah tahu ya mas ya. Ditanya begitu, kamu udah tahu apa pak, kata si Mas Ridwan. Kamu udah tahu ya mas. Diulangi lagi sama si bapak tadi. Mas Ridwan pun, ini maksudnya apa? Iya pak, saya udah tahu pak, jawabnya si Mas Ridwan begitu. Saya udah tahu pak. Kamu nggak takut mas gitu? Ya saya takut pak sebenarnya. Ini ngomong sambil saya takut, ini sambil ngemas dagangan tadi gitu ya, nggak ngeliat kesini ya, berarti nggak ngeliatin sambil dikemas begini, cacat-cacat udah dimasukin semuanya. Saya itu takut pak. Bapak tolong jangan ganggu saya. Akhirnya jadi ngomong seperti itu. Bapak tolong jangan ganggu saya pak. Saya itu bukan orang jahat. Saya itu cuma nyari duit. Saya juga tahu, kata si bapak, kamu orang baik, makanya tak temenin malam ini, kata si bapak sambil ketawa ngomongnya, dan udah nggak nawarin servis payung lagi. Pak, saya permisi dulu ya pak. Kamu mau kemana, kata si bapak. Saya mau pulang pak. Loh, katanya ndak ada angkot, kata si bapak. Ya udah di sini aja, temenin saya, kata si bapak. Pak, tapi pak, saya itu takut pak, katanya. Kamu takut apa? Ini aku itu nggak serem loh. Belum seremnya, kata si bapak. Yo pak, jangan begitu pak. Sambil turun si Mas Ridwannya, kaki lemes. Yo takut itu juga, pengennya tuh kabur, pengen bisa lari secepatnya. Tapi ya nggak mungkin, daganganku nanti tak tinggalin gitu ya. Akhirnya, Pak, nuwun sewu, permisi pak, permisi pak, permisi. Bapak itu nggak jawab. Si Mas Ridwan pun turun dari itu, mulai jalan. Ini dipakai lagi ya. Jalan itu agak lumayan cukup cepat. Cik, beberapa meter nengok ke belakang. Si bapak itu masih duduk di atas kursi tadi. Sambil ngeliatin Mas Ridwan. Dia pun melangkah lagi ke depan sana. Begitu nengok, si bapak itu kali ini tuh posisinya udah berdiri di tengah jalan. Dan megang payung warna hitam. Lagi nggak musim penghujan, lagi musim kemarau. Si bapak itu malam-malam bawa payung di tengah jalan. Mas Ridwan itu makin cepet gitu kan. Aku nggak tahu tujuanku kemana waktu itu. Cuman kepengin cepet-cepet. Mungkin di dekat jalan sana, di dekat gerbang kampung. Mungkin ada orang. Mungkin ada tukang ojek. Mungkin ada tukang becak atau apa. Nunggu orang yang baru mudik atau apa kayak gitu. Semoga seperti itu. Jalan, nengok ke belakang lagi. Si bapak itu ngikutin. Dan itu tadi pakai payung. Sampai beberapa ratus meter dan mulai terlihat itu tuh di jalanan sana. Mas Ridwan pun ngeliat, ya Allah sepi, gak ada siapa-siapa. Terus aku harus gimana? Mempercepat langkahnya lagi ke sana, nengok ke belakang, makin deket si bapak pakai payung itu. Terus ke situ. Nah ini gerbang desanya kan ada tugunya ya, kanan kiri. Begitu ngelewatin itu set, ada tukang becak, 2 orang. Posisinya tuh lagi pada tidur semuanya. Mas Ridwan pun, Pak, tolong pak, gitu kan. Si tukang becaknya pun bang, kenapa? Ada apa mas? Pak, tolong pak, katanya. Kenapa, ada apa? Pak, saya digangguin pak. Gangguin apa? Gangguin setan, kata si itu. Lah setan mana? Ini si bapak satunya nengokin, di mana mas?
Ya nengokin ke belakang itu dan ndak ada. Bahkan Mas Ridwan pun saat ngelihat ke sana sama ndak ada juga itu. Mas Ridwan pun, "Pak, saya minta tolong Pak, saya Pak numpang di sini Pak." "Ya udah Mas, di sini aja." Nah, akhirnya sudah setelah ketemu sama tukang becak tadi, Mas Ridwan pun ditenangin. Mas Ridwan itu kan punya rokok gitu ya. Akhirnya dibagilah ke si bapak tadi. Minum sisa air yang cuma tinggal setengah botol, glegek, abisin, terus dia pun ngerokok. "Sampean dari mana Mas?" Jadi ditanyain cerita-cerita. "Oh, saya habis dagang Pak, tadi begini, kemalaman dan sebagainya." "Ya wis, rumah sampean mana?" kata situ. "Pak, rumah saya di sini." "Waduh, jauh ya Mas ya," katanya gitu kan, kata si tukang becak. "Waduh, jauh Mas. Gimana ya Pak, saya minta tolong Pak." Nah, Mas Ridwan pun akhirnya taruhan lah. "Keuntunganku jualan waktu siang tadi, ndak apa-apalah. Yang penting aku bisa pulang," pikirnya Mas Ridwan. "Pak, anterin saya paling enggak ke tempat ya orang tukang ojek atau apa Pak, yang bisa tak tumpangi, bisa tak mintai bantuan," katanya gitu. "Oh ya wis Mas, sampai situ Mas, tak anterin ke sana ya." Akhirnya satu tukang becak nganterin Mas Ridwan dengan biaya yang lah wis segini aja wis Mas, saya juga kasihan sama sampean, saya juga daripada nggak ada tarikan gitu. Akhirnya sudah dianterin sama si itu tadi tukang becak tadi. "Pak, mau gantian genjot atau gimana?" "Jangan Mas, becak saya itu berat, nanti sampean ndak bisa," gitu. "Oh gitu Pak. Pak, makasih sebelumnya ya." Ya ketemu sama tukang becak baik ya, dan akhirnya dianterin ke ada satu tempat di situ yang lumayan cukup terang. Ada beberapa tukang ojek di sana. Ya setelah ngobrol-ngobrol, tawar-menawar, Mas Ridwan pun pasang muka memelas dan sebagainya, menjual cerita pengalaman horor tadi. Akhirnya dianterin sama si tukang ojek dan sampailah si Mas Ridwan di rumah. Begitu sampai di rumah dibayar kan, si tukang ojeknya tadi pulang. Nah udah pulang, Mas Ridwan pun ya wis ndak apa-apalah. Orang tuanya juga kaget duluan. "Kamu kok baru pulang jam segini?" "Wah Pak, ceritanya itu panjang Pak. Aku tadi ngalamin begini-begini." "Udah sana bersih-bersih dulu." Setelah mandi dan sebagainya, lanjut cerita. Lapar kan, disediain makan sama ibunya, dibikinin minum juga waktu itu, makan sambil cerita. Nah, menjelang tidur, waktu itu entah jam berapa ya, mungkin udah tengah malam atau jam berapa, udah ngantuk juga sih Mas Ridwannya. Karena udah biasa tidur jam segitu ya, dia pun coba tidur. Nah sebelum tidur, ini bapak sama ibunya udah pada pergi semua. Mas Ridwan itu memastikan pintu depan udah dikunci atau belum. Akhirnya kan ke depan sana buat ngunci pintu, dan merupakan satu kebiasaan juga. Itu suka ngelongok korden begini. Begitu ngelongok, Mas Ridwan itu ngelihat ada payung hitam di sana. Ini ada pagar rumahnya gitu ya. Pagar rumah yang udah mulai butut gitu. Nggak kelihatan juga karena banyak tanaman pot dari dalam. Itu cuman kelihatan di atas pagar. Ini ada payung hitam, Mas Ridwan langsung tutup. Langsung dia tuh lari ke kamarnya. "Kok payung itu ngikutin aku terus ya, payung itu ngikutin aku terus," gitu. Dan akhirnya udah dia istirahat. Keesokan paginya Mas Ridwan itu sakit dan ya orang tuanya juga mikir, ya mungkin kamu masuk angin kaliwan semalam begitu-begitu. Iya Pak, iya Pak. Cuman Mas Ridwan berpikirnya, jangan-jangan aku kesambet sama si setan itu gitu ya. Semoga nanti nggak ketemu lagi lah, semoga nggak ketemu lagi. Ya diceritakan ke kawan-kawannya pun ketawa-ketawa, dan keesokan harinya tetap Mas Ridwan lanjut berdagang. Itu aja satu cerita dari Mas Ridwan. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji, terima kasih banyak. Yang belum membeli, ditunggu pesanannya. Baik, itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan tentunya, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.